Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai kontrol transaksi konkuren. Nah, jadi di video kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Data Terdistribusi kelas B. Nah, nama dosen pengampu kami yaitu Bapak Yuryadi M.Com. Nah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ana Mardiana, yaitu saya sendiri. Kemudian ada Akbar Al-Ghifari, dan yang terakhir ada Andri Nur Insan. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, di pendahuluan ada penjelasan mengenai definisi dari transaksi pengontrolan konkuren. Nah, dalam istilah database, transaksi adalah aksi membaca dari atau menulis ke database transaksi dapat mencakup yang pertama pernyataan select untuk menampilkan isi tabel, kemudian pernyataan update untuk mengubah nilai atribut dalam tabel, selanjutnya pernyataan insert untuk menambah baris ke satu atau lebih tabel, kemudian yang terakhir kombinasi dari pernyataan select, update, dan insert. Nah, jadi transaksi adalah pekerjaan yang harus sepenuhnya diselesaikan atau dibatalkan. Transaksi yang berhasil atau berhasil tetap menghasilkan kondisi database yang konsisten, di mana semua batasan integritas data terpenuhi. Transaksi database biasanya dibentuk oleh 2 atau lebih permintaan database berupa pernyataan SQL dalam program aplikasi. Jika salah satu permintaan dari transaksi gagal dieksekusi, maka database akan berada dalam kondisi tidak konsisten dan tidak dapat digunakan untuk transaksi berikutnya. DBMS yang mendukung manajemen transaksi akan membalikan database ke kondisi konsisten sebelumnya. Oke, jadi ada beberapa properti dalam transaksi. Yang pertama ada automaticity, semua operasi atau permintaan SQL dari transaksi harus diselesaikan. Jika tidak, maka transaksi dibatalkan. Selanjutnya ada konsistensi. Ketika transaksi diselesaikan, database harus dalam kondisi konsisten. Jika ada bagian transaksi yang melanggar batasan integritas, maka seluruh transaksi dibatalkan. Selanjutnya ada isolation. Data yang digunakan selama eksekusi transaksi tidak dapat digunakan oleh transaksi kedua sampai transaksi pertama selesai. Berguna dalam tabel multi-user karena beberapa user dapat mengakses dan mengupdate database pada waktu yang sama. Kemudian ada durability, yaitu untuk memastikan bahwa ketika perubahan transaksi dilakukan dan di-commit, maka tidak dapat dibatalkan atau dihilangkan, bahkan ketika terjadi kegagalan sistem. Nah, selanjutnya atau yang terakhir ada serializability. Jadi fungsinya untuk memastikan bahwa jadwal untuk eksekusi konkurensi dari transaksi menghasilkan hasil yang konsisten. Penting dalam database multi-user dan terdistribusi, di mana terdapat beberapa transaksi yang dieksekusi sekaligus. Nah, berdasarkan ANSI atau The American National Standard Institute mendefinisikan standar yang mengawal transaksi database SQL. Standar tersebut menyebutkan ketika serangkaian transaksi diberikan oleh user atau program aplikasi, maka urutan tersebut harus dieksekusi terus sampai dalam satu dari 4 kejadian berikut ini muncul.
Nah, ketika kejadian yang pertama adanya pernyataan commit yang mengakhiri transaksi atau munculnya adanya pernyataan rollback yang membatalkan semua perubahan dan database dibalikan ke kondisi konsisten sebelumnya atau muncul akhir dari program tercapai di mana semua perubahan tersimpan dalam database sama dengan commit atau munculnya program diberhentikan di mana semua perubahan dibatalkan dan database dibalikan ke kondisi konsisten sebelumnya atau sama dengan rollback. Selanjutnya, DBMS menggunakan log transaksi untuk menelusuri semua transaksi yang mengupdate database. DBMS menggunakan informasi yang tersimpan dalam log ini untuk pemulihan yang dipicu oleh perintah rollback, program diberhentikan, atau kegagalan sistem seperti terputusnya jaringan atau record untuk awal transaksi. Nah, untuk tiap komponen transaksi, pernyataan SQL, yang pertama jenis operasi yang dijalankan, insert, update, dan delete. Kemudian nama objek yang dipengaruhi oleh transaksi, yang pertama nama tabel. Kemudian nilai sebelum dan sesudah untuk field yang diupdate. Selanjutnya pointer ke entry log transaksi sebelumnya, dan selanjutnya untuk transaksi yang sama. Nah, akhir dari transaksi commit. Nah, walaupun penggunaan log transaksi meningkatkan overhead pemrosesan dari DBMS, tetapi sebanding dengan kemampuan untuk mengontrol konkurensi adalah pengaturan dari eksekusi transaksi yang berkelanjutan dalam sistem database multi-user. Jadi, kontrol konkurensi adalah pengaturan dari eksekusi transaksi yang berkelanjutan dalam sistem database multi-user. Nah, tujuan dari kontrol konkurensi adalah untuk memastikan seriability dari transaksi dalam lingkungan multi-user. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Akbar Al-Ghifari. Untuk itu saya cukupkan sekian. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Ana Mardiana. Nah, langsung saya ya guys. Sini ada alasan pengontrolan transaksi konkuren dalam basis data. Nah, di sini ada 3 ya guys. Yang pertama, lebih dari satu pengguna pada DBMS terpusat dapat melakukan operasi pada basis data secara simultan. Nah, yang kedua, jika tidak dikontrol, hal ini dapat menyebabkan interferensi satu sama lain sehingga basis data menjadi tidak konsisten. Yang ketiga, untuk mencegahnya DBMS mengimplementasikan pengontrolan konkurensi. Selanjutnya, nah di sini ada masalah-masalah konkurensi. Sini ada 3 masalah utama. Yang pertama adalah loss of the test, kedua uncommitted data, dan inconsistent retrievals. Nah, kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu ya guys. Di sini ada loss of the test. Jadi muncul ketika 2 transaksi konkuren, T1 dan T2, mengupdate elemen data yang sama. Dan salah satu update hilang, ditimpa oleh transaksi lain. Contoh ilustrasi pada tabel produk, asumsikan nilai produk. Di sini ada PROD_KAHO adalah 35. Nah, terdapat 2 transaksi T1 dan T2 muncul dan mengupdate nilai PROD_KOH. Nah, di sini T1 menambah 100 unit sementara T2 mengurangi 30 unit ke nilai PROD_KOH.
Di sini ada gambar eksekusi berurutan dari dua transaksi. Nah, di sini kalian bisa melihatnya di gambar kuning ya guys, di warna kuning itu nomor 1 sampai 6. Ya, maksud saya tabel ya guys. Nah, di sini ada masalah loss of the test. Kalian bisa melihatnya di warna pink ya guys. Nah, nomor 1 sampai nomor 6. Nah, mungkin kalian bisa melihatnya. Next. Di sini selanjutnya ada uncommitted data. Nah, muncul ketika dua transaksi T1 dan T2 dieksekusi secara bersamaan dan transaksi pertama T1 dibalikkan setelah transaksi kedua. T2 mengakses data yang tidak commit sehingga melanggar property isolation dari transaksi. Di sini kalian bisa melihat tabel ya guys yang berisi eksekusi yang benar dari dua transaksi. Kalian bisa melihatnya di warna kuning ya guys. Nah, kalian bisa membacanya dan ada masalah uncommitted data. Kalian bisa melihatnya di warna pink. Kalian bisa melihatnya langsung saja next. Nah, di sini inconsistent retrievals ya guys. Ini yang ketiga. Jadi muncul ketika transaksi mengakses data sebelum dan sesudah satu atau lebih transaksi lain yang selesai menggunakan data tersebut. Nah, contoh jika transaksi T1 menghitung fungsi summary aggregate pada serangkaian data sementara transaksi lain T2 mengupdate data yang sama. Nah, masalahnya transaksi mungkin membaca beberapa data sebelum diubah dan beberapa data setelah diubah, sehingga menghasilkan hasil yang salah. Nah, di sini ada tabel ya guys, yang berisikan masa inconsistent retrievals. Nah, kalian bisa melihatnya. Oke, lanjut. Nah, ini ada nomor 3 ya guys. Pengontrolan deadlock dan recovery. Jadi di sini ada A, pengontrolan deadlock. Nah, suatu situasi di mana dua atau lebih transaksi masing-masing menunggu atau wait suatu kunci yang ditahan oleh transaksi lain untuk dilepaskan. Nah, di sini ada teknik menangani deadlock. Nah, adapun teknik menangani deadlock itu dengan deadlock prevention. DBMS mengamati transaksi apakah menimbulkan deadlock dan tidak akan membiarkan deadlock terjadi. Nah, di sini yang kedua ada deadlock prevention and recovery. DBMS membiarkan terjadi deadlock, mengenalinya lalu menanganinya. Oke guys, mungkin segitu saja yang saya jelaskan, lebih kurang saya mohon maaf. Nah, selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya Andri Nurinsan. Selanjutnya Andri Nurinsan, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yang dimana materi ini mengenai pengontrolan recovery. Ya, yang dimana recovery basis data merupakan suatu proses penyimpanan kembali basis data pada keadaan yang benar sebelum terjadi kegagalan atau failure. Nah, di sini kita akan mengetahui penyebab kegagalannya. Yang pertama itu ada sistem crash atau kerusakan sistem akibat kesalahan pada perangkat keras atau lunak menyebabkan kehilangan memori utama. Yang kedua itu ada media failure, yaitu kegagalan pada media. Seperti media tidak dapat dibaca menyebabkan kehilangan sebagian dari penyimpanan sekunder. Yang ketiga ada application software error, yaitu kesalahan pada perangkat lunak aplikasi, seperti kesalahan logika yang mengakses basis data menyebabkan satu atau lebih transaksi mengalami kegagalan. Nah, yang keempat teknik recovery. Prosedur recovery yang sering digunakan tergantung dari kegagalan yang terjadi pada basis data. Terdapat dua kasus kerusakan.
Pertama itu, jika basis data rusak secara fisik seperti disk head crash dan menghancurkan basis data, maka yang terpenting adalah melakukan atau menyimpan kembali backup basis data yang terakhir dan mengaplikasikan kembali operasi-operasi update transaksi yang telah commit dengan menggunakan log file dengan asumsi bahwa log filenya tidak rusak. Yang kedua, jika basis data tidak rusak secara fisik tetapi menjadi tidak konsisten. Sebagai contoh, sistem crash sementara transaksi dieksekusi. Maka yang perlu dilakukan adalah membatalkan perubahan-perubahan yang menyebabkan basis data tidak konsisten. Mengulang beberapa transaksi sangat diperlukan juga untuk meyakinkan bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan telah disimpan di dalam secondary store. Di sini tidak perlu menggunakan salinan backup basis data, tetapi dapat merestore kembali data ke dalam keadaan yang konsisten dengan menggunakan before and after image yang ditangani oleh log file. Nah, lanjut ke teknik recovery lanjutan. Teknik recovery berikut ini dilakukan dengan situasi di mana basis data tidak rusak tetapi basis data dalam keadaan yang tidak konsisten. Yang pertama, difference update. Update tidak dituliskan ke basis data sampai sebuah transaksi dalam keadaan commit. Jika transaksi gagal sebelum mencapai keadaan ini, transaksi ini tidak akan memodifikasi basis data dan juga tidak ada perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Penulisan dilakukan secara inisial hanya terhadap log dan log record yang digunakan untuk actual update terhadap basis data. Jika sistem gagal, sistem akan menguji log dan menentukan transaksi mana yang perlu dikerjakan ulang, tetapi tidak perlu membatalkan semua transaksi. 2. Immediate update. Update diaplikasikan terhadap basis data tanpa harus menunggu transaksi dalam keadaan commit. Update data dilakukan terhadap basis data setiap saat setelah log record ditulis. Log dapat digunakan untuk membatalkan dan mengulang kembali transaksi pada saat terjadi kegagalan. Nah, jadi kesimpulannya di sini, transaksi adalah pekerjaan yang harus sepenuhnya diselesaikan atau dibatalkan. Transaksi yang berhasil akan menghasilkan kondisi database yang konsisten di mana semua batasan integritas data terpenuhi. Namun lain halnya pada transaksi yang terjadi pada aplikasi yang digunakan untuk beberapa user atau multi-user. Harus ada manajemen transaksi berupa concurrency control untuk mengelola transaksi yang terjadi. Hal ini menjadi penting untuk mengingat transaksi yang terjadi pada aplikasi yang digunakan oleh multi-user tersebut dapat saja terjadi secara bersama-sama dalam suatu waktu dan dapat melakukan intervensi secara simultan pada suatu item data. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Saya Andri Nurinsan, Ana Mardiana, dan Akbar Al-Kifari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.